Katanya Hannah Arendt, aktivitas manusia paling tinggi itu yang tindakan tadi. Kenapa dia paling tinggi? Karena dia satu-satunya yang butuh mikir. Yang lain kamu nggak perlu belajar, nggak perlu mikir dalam, otomatis jalan. Tapi tindakan kamu butuh mikir. Sebelum melakukan sesuatu kan pikiranmu jalan. Dan tindakan itu berarti adanya di ruang publik, berhubungan sama orang lain. Kalau nggak ada hubungan sama orang lain, mungkin sakarepmu dhewe. Kamu mikir milih baju apa ya, itu kan karena kamu membayangkan nanti ketemu orang lain. Kalau di kamar nggak ketemu siapa-siapa, nggak pakai baju pun nggak masalah. Tapi karena wah ngaji nih, mesti kan kamu terus nonton, ini baju yang mana ya yang tak pakai, yang sudah digantungan 3 hari yang lalu atau yang 7 hari yang lalu, kan gitu. Jadi mikir karena kamu mau ketemu orang lain. Dan katanya Hannah Arendt, apa sih mikir itu? Mikir itu dialog antara aku dengan diriku. Ini definisinya khas. Jadi mikir itu sebenarnya dialog. Dialog apa? Dialog antara kamu dengan kamu. Kan mesti dialog itu kan, ya kayak tadi loh, ini pakai baju yang mana ya? Loh, kamu tanya ke siapa? Tanyanya kan ke dirimu sendiri, dan kamu jawab-jawab sendiri. Itu kalau ditulis kan jadinya lucu. Setiap kali kamu mikir kan selalu begitu. Kamu dialog dengan dirimu sendiri. Masuk ke warung, ini enaknya makan apa ya? Itu kan kamu tanya ke dirimu. Masa tanya yang nunggu warung, kan enggak. Kamu kan tanya ke sini dan kamu jawab sendiri. Ini aja deh tempe. Enggak, kemarin sudah tempe. Ayam aja lah. Jangan, kurang uangnya. Kan ya, kayak kan loh, ya kan ini namanya mikir, dan itu dialog, dan itu terjadi dalam dirimu sebelum melakukan tindakan. Jadi berpikir adalah dialog antara aku dengan dirimu. Itu yang bikin tindakan itu penting. Kenapa? Karena sebelum aktivitas keluar, pemikiran jalan duluan. Jadi kalau pikirannya nggak jalan, biasanya tindakannya terus keliru. Karena berhubungan dengan orang lain terus jadi masalah. Maka disadari apa enggak, sebelum tindakan berjalan, orang biasanya mikir duluan. Itu teori dasarnya itu. Sehingga tindakan ini tidak kayak tadi yang instinktif. Kalau kamu lapar butuh makan, itu insting. Tapi begitu kamu mikir makan apa, itu kan sebelum dilaksanakan aktivitas makan, itu kan nanti jadi tindakan. Baru kamu mikir. Sebelum tindakan pasti ada pemikiran. Sehingga katanya Hannah Arendt, ya ini yang paling tinggi. Oke, terus oleh karena itu katanya Hannah Arendt, tindakan adalah inti dari eksistensi manusia. Manusia itu kan cirinya dia mikir. Ternyata mikir itu sebelum melakukan tindakan. Berarti manusia itu eksis kalau dia melakukan tindakan. Kalau dia tidak ngapa-ngapain, belum eksis jadi manusia. Nah, yang kedua katanya Hannah Arendt, tindakan dan juga ucapan itu sebenarnya akan menunjukkan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tindakkan, itu akan menunjukkan, bisa menjawab pertanyaan siapa kamu, bukan apa kamu. Filsafat itu kan selama ini sibuk jawab apakah manusia itu. Tapi tindakan jauh lebih dalam, dia jawab siapakah manusia itu. Itu bagi Hannah Arendt lebih penting. Kalau tindakanmu tiap hari ngapusi, orang bisa jawab siapakah manusia itu. Kamu siapa? Kamu pembohong. Meskipun kamu bilang hakikat saya ini jujur loh Pak, ini tidak iso hakikat apa? Kalau kamu tiap hari bohong, ya kan? Dia bisa jawab siapa kamu.
Saya itu sebenarnya rajin, Pak. Nah, kamu bolosnya 10 kali. Itu Pak, itu terpaksa, Pak. Ya enggak, ketika kamu bolos 10 kali, berarti kamu males. Kenapa? Dasarnya apa? Tindakanmu. Jadi tindakan bisa mengungkapkan siapa kamu. Tiap hari kamu misu-misu ngomong kotor terus bilang, saya itu lemah lembut loh, Pak. Kayak ngomong, nggak iso. Tiap hari misu-misu ngakuni lemah lembut. Jadi tindakanmu menunjukkan siapa kamu. Jadi manusia itu ditentukan oleh eksistensinya, bukan esensi. Esensi itu dibentuk oleh eksistensi. Kalau kamu tiap hari bohong, ya kamu terbentuk jadi pembohong. Esensimu pembohong. Yang bikin ya kamu sendiri yang tiap hari bohong. Besok kalau kamu jujur terus karena tobat, sekarang esensimu berubah. Ketika kamu jujur terus, ya sekarang esensimu adalah seorang yang jujur. Jadi tindakan menjawab pertanyaan siapa aku, tidak sekedar apa aku. Filsafat selama ini sibuk dengan apa aku, apa sih manusia itu, kan selalu begitu yang ditanyakan. Satu jawaban untuk semua hal. Manusia adalah makhluk yang A, manusia adalah makhluk yang B. Dan ini bagi Hannah Arendt tidak bisa kayak gitu. Satu teori tidak bisa diterapkan untuk semua orang. Setiap orang beda-beda. Pertanyaannya jangan apa, tapi siapa. Yo, ruangan ini di masjid ini kalau tak tanya satu-satu siapanya kan bisa macam-macam. Setiap orang jawabannya pasti beda-beda. Tapi kalau pertanyaan apa, apakah manusia itu? Manusia itu hakikatnya adalah rohnya Allah yang ditiupkan ke dalam jasad. Ya, kalau itu bodoh kabeh, tapi tidak menunjukkan siapa itu manusia. Siapa itu manusia ditunjukkan dari aktivitasmu sehari-hari. Kalau kamu maling, rampok, begal, ya maling, rampok, begal, tanpa harus kamu bilang, loh meskipun saya begal, saya ini ada ruhnya Allah di dalam diriku loh, nggak iso. Jadi esensi dibentuk oleh eksistensi.